Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan unit 1, yaitu konsep ilmu-ilmu sosial dan budaya. Yang pertama, pengertian ilmu. Ilmu dalam bahasa Inggris science atau dari bahasa Arab ilm adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya. Dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih lanjut, lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua ada ilmu sosial. Itu adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan pengguna metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Istilah ini juga termasuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia pada masa kini dan masa lalu. Berbeda dengan ilmu sosial secara umum atau IPS, tidak memusatkan diri pada satu topik secara mendalam, melainkan memberikan tinjauan yang luas terhadap masyarakat. Ilmu sosial dalam mempelajari aspek-aspek masyarakat secara subjektif, intersubjektif, dan objektif, namun struktural. Sebelumnya dianggap kurang ilmiah bila dibandingkan dengan ilmu sosial, ilmu alam. Namun, sekarang beberapa bagian dari ilmu sosial telah banyak menggunakan metode kuantitatif. Demikian pula pendekatan interdisiplin dan lintas disiplin dalam penelitian sosial terhadap perilaku manusia serta faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhinya telah membuat banyak peneliti ilmu alam tertarik pada beberapa aspek dalam metodologi ilmu sosial. Penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif telah makin banyak diintegrasikan dalam studi tentang tindakan manusia serta implikasi dan konsekuensinya. Ada manfaat ilmu sosial. Yang pertama, memiliki kesadaran akan permasalahan sosial. Ilmu sosial membuat seseorang lebih peka dan cepat memiliki empati, bahkan simpati pada kesempatan tertentu. Yang kedua, mengenali antara satu orang dengan yang lain. Ketika mau belajar ilmu sosial, maka akan tahu adanya interaksi sosial. Melalui interaksi akan membuat seseorang saling mengenal antara satu sama lain di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Yang ketiga, mengenali, memahami jalan pikir orang di lingkungan. Mampu memahami bagaimana sudut pandang seseorang agar beberapa hal yang menjadi ciri khas seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pemahaman tersebut akan membuat seseorang sedikit banyak memahami jalan pikir orang-orang. Ketika hal tersebut telah terjadi, mungkin akan menjadi sosok yang mudah bergaul. Yang keempat, memiliki wawasan kepribadian yang baik. Kepribadian pada dasarnya sudah ada sejak lahir.
Namun, dengan memiliki ilmu sosial, maka akan memperbaiki kepribadian yang kurang baik dengan banyak jenis kegiatan sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing individu. Yang kelima, mampu melakukan interaksi dengan baik. Orang yang sering bertemu dengan banyak orang dan mengetahui cara berkomunikasi yang baik dan benar, maka akan terjalin bentuk interaksi sosial saling terkait yang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Yang keenam, memiliki keahlian yang positif dalam melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang terus berulang dan sering dilakukan, maka seseorang dapat melakukan banyak hal dan menerapkan cara interaksi yang benar. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ilmu sosial merupakan salah satu ilmu yang mempelajari segala jenis kebutuhan sosial secara jelas. Pemahaman ilmu ekonomi ini akan membuat seseorang mampu memetakan mana yang prioritas dan yang tidak. Dan yang kedelapan, bertindak dengan hati nurani. Ketika kita terbiasa mempelajari sesuatu, tidak hanya menggunakan pikiran saja, tapi diselaraskan dengan perasaan, maka akan menimbulkan tindakan seseorang yang berasal dari hati nurani sesuai dengan apa yang dirasakan. Oke, selanjutnya ilmu budaya. Ilmu budaya adalah suatu ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan pengertian tentang konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kebudayaan. Istilah ilmu budaya dikembangkan di Indonesia sebagai pengganti istilah basic humanities yang berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu the humanities. Adapun istilah humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu humanus, yang bisa diartikan manusiawi, berbudaya, dan halus. Dengan mempelajari the humanities, diandaikan seseorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Secara umum, pengertian kebudayaan atau ilmu budaya adalah merupakan jalan atau arah dalam bertindak dan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Ada manfaat mempelajari ilmu budaya. Yang pertama, menghargai budaya lain. Indonesia sangat kaya dengan budaya dan adat istiadat. Dengan belajar ilmu budaya, kita dapat lebih menghargai dan mengapresiasi kebudayaan Indonesia sehingga budaya Indonesia tidak punah ditelan zaman. Yang kedua, memperluas wawasan. Ilmu budaya dapat memperluas wawasan kita tentang masalah manusia dan budaya serta mengembangkan daya kritis kita terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut dengan manusia dan budaya. Yang ketiga, lebih peka terhadap lingkungan. Dalam ilmu budaya, kita dididik untuk mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dengan budaya yang berbeda. Hal ini bertujuan agar kita mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang baru yang tentunya sangat berguna di masa mendatang. Dan yang keempat, yaitu mempererat persatuan. Dalam ilmu budaya, kita diajarkan untuk menghargai dan mengapresiasi budaya lain, sehingga tidak ada sifat-sifat kedaerahan di mana sifat tersebut akan membuat kita terpecah belah. Dan ilmu budaya dasar memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya, ilmu sosial dan ilmu budaya. Ilmu sosial dan budaya adalah cabang ilmu pengetahuan yang merupakan integrasi dari dua ilmu lainnya, yaitu ilmu sosial yang juga merupakan sosiologi dan ilmu budaya yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial. Pengertian lebih lanjut tentang ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi masalah-masalah sosial. Sedangkan ilmu budaya adalah ilmu yang termasuk dalam pengetahuan budaya
mengkaji masalah kemanusiaan, dan juga budaya. Secara umum dapat dikatakan ilmu sosial dan budaya merupakan pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah sosial maupun masalah-masalah budaya. Istilah ilmu sosial dan budaya dikembangkan pertama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah basic humanitism yang berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu the humanities. Adapun istilah humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu humnus yang artinya manusia, berbudaya, dan halus. Dengan mempelajari the humanities, diandaikan seseorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Dengan mempelajari the humanities, diandaikan seseorang demikian bisa dikatakan bahwa the humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai homo humanus atau manusia berbudaya. Agar manusia menjadi humanus, mereka harus mempelajari ilmu-ilmu yaitu tentang the humanities, di samping tidak meninggalkan tanggung jawabnya yang lain sebagai manusia itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.